Iya, iya. Ini saya masukkan apa ya untuk dakwah YouTube ya. Iya. Tapi nggak usah nampak mukanya lah kalau nggak mau nampak. Heeh. Iya, kalau mau nampak boleh, tapi nggak Jangan mau nampak nanti nggak nanti apa-apa. kan ditengok orang Iya semua itu, kan ya udah nggak apa-apa, nggak usah privasi nampak muka. juga kan. Nah, iya, jadi saya untuk dakwah nggak usah mau nampak muka ya. Itu untuk dokumen juga. Jadi saya belakang ini tuh Ustaz, kameranya. Ya, Kamera saya belakang nah ya. nggak apa-apa. Bapak ngadep kiblat aja, ngadep kiblat bapak. Tapi bapak nggak kena anti mukanya nih. Kiblat ke sana depan. Ke sana kiblat. Kayak sholat tadi. Nah, itu juga boleh. Ada banyak juga jemaah itu yang minta rukyah dari jarak jauh itu, Pak Haji. Gimana kabar yang lainnya lagi selain dari Pak Ketua BKM yang udah sehat, siapa lagi yang udah sehat itu? Siapa yang Ustaz Rupiah? Saya nggak ini lupa namanya. Orang mereka langsung ketika selesai saya ngisi pengajian, Ustaz tolong Ustaz anak saya, Ustaz tolong saya. Jadi saya tulisilah di ini, di apa di WA saya kan. Nah saya kerjailah setiap habis sholat subuh saya bacakan Yasin, ayat kursi. Tapi mereka belum ngasih kabar. Yang tahu saya dari Pak Haji lah, apa Pak Ustadz ini ketua BKM udah sehat dia alhamdulillah. Pak Sabar, Sabar, Sabarudin ya. Iya. Senang saya udah sehat ya. Ya. Pak bisa sana sedikit bisa. Oke. Ini aja cukup situ aja. Nah, minumnya airnya tolong kumpul di sini semua. Kumpul sini semua sama daun bidaranya. Sini semua kumpul. Nanti ibu bapak juga dapat air rukiah, air syukur. Jadi tidak hanya bapak ini. Nah, ya. Sebenarnya hati saya merasakan bapak ibu pun juga perlu dirukiah. Hati saya merasakan, tapi lain waktu lah. Ya, ya. Iya, nampak dari muka-mukanya, hati saya merasakan. Tidak hanya bapak ini, ya. Makanya anjuran saya minum air rukiah ini. Nanti coba juga rasakan gimana nanti. Gimana nanti reaksinya nanti setelah minum air rukiah ini nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma wa ja'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Menatap, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah. Mohon ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Beri kesembuhan dan kesehatan kepada jemaahku yang kurukia pada hari ini ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah. Mohon ya Allah, berkahi ya Allah acara rukiah ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai rukiah pada hari ini dengan membacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kemudian untuk kesembuhan dan untuk kesehatan, dan semoga diberikan hidayah, hati yang lembut, dijauhkan dari jin, syaitan, dan orang-orang yang jahat. Kepada Bapak Muhammad Arif Penjahitan bin
Ramadan Penjahitan, dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Amin. Ya, baik. Pak Arif ya. Pak Arif ini bagaimana? Gimana hubungan saudara dengan Pak Haji? Anak kandung? Nomor berapa? Kedua bersaudara. Oh, alhamdulillah. Ya, sekarang coba sebelum kita masuk ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, yang harus diruqyah, kemudian gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Coba apa nih sakitnya nih Pak Arif ini? Coba cerita dulu, jelaskan. Pikiran sering kosong, Pikiran sering kosong, kemudian sering bingung apa yang mau dikerjakan, sering bingung apa yang mau dikerjakan, gampang marah, gampang tersinggung. udah menikah Pak Arif? Mana ibu? Ibu juga perlu diruqyah itu kapan-kapan itu. Ya, aura saya nggak enak, negatif ya. Terus apa lagi Pak Arif? Berat ya. Ya, Pak Arif ada musuh ya? Nggak ada. Dan ada nggak orang yang nggak suka sama Pak Arif? Sepengetahuan Pak Arif. Ambil pulpennya Pak Arif. Maaf. Ada. Setahu Pak Arif. Mantan istri, coba jujur. Dalam hal ini mesti jujur agar Pak Arif sembuh dan sehat. Tidak boleh ditutup-tutupi, ya. Itu. Jadi kalau Pak Arif nutup-nutupi, yang rugi Pak Arif sendiri. Nggak akan Allah kasih kesembuhan. Dan saya pun juga susah untuk bisa meruqyah. Dan saya nggak tahu mesti dari mana saya meruqyah kalau Pak Arif itu nggak jujur. Nah, jadi saya tekankan sama pasien saya, semua yang datang kemari yang saya ruqyah, ya. Nah, jadi dalam hal ini untuk kesembuhan kesehatan si pasien mesti jujur sejujur-jujurnya. Oke, kemudian berikutnya mantan istri, perceraian, pengadilan. Jadi wajah dia, dia ada gejala main dukun begitu. Sebelum mau tidur. Jam berapa kira-kira itu kejadiannya? Muncul ruwes gitu muka dia. Gitu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang dia katakan? Kemudian dia pergi. Lama dia berdiri di situ. Dan sering memang kalau ketika terlintas muka dia beberapa hari ini, pengaruhnya itu ke psikis saya gitu. Teringat yang jelek-jelek, istri saya pun juga Iya. ini gitu. Iya. Pak Arif ada kesalahan yang besar sama dia. Biasa rumah tangga, pasti ada. Udah minta maaf sama dia. Dan dia menerima ya. Dan dia pun juga gitu minta maaf sama Pak Arif ya. Iya, tapi memang proses itu ketika sebelum dia minta maaf memang bertengkar. Oke, iya. Terus di kantor ada nggak yang nggak suka sama Pak Arif di kerjaan? Oke. Sama orang tua Pak Arif baik-baik aja.
Ada durhaka nggak? pasti ada lah. Ya. Jadi nanti Pak Arif minta maaf sama orang tua. Ya, jadi dosa itu, musibah itu datang buah dari maksiat dan dosa kita. Ya, itu kesalahan yang fatal. Minta maaf, cium tangan orang tua, peluk orang tua. Ya. Dan berikutnya Pak Arif pernah ke dukun? Nggak ada. Ada jimat-jimat di apa? Nggak ada pakai jimat-jimat. Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Nanti kalau yang ada kena sama Pak Arif, tolong dicek listnya yang jujur ya. Ada telepon ya. Ya auranya negatif nih Pak Arif nih dekat saya nih ya. Tapi insya Allah akan sehat sembuh ya dan auranya positif kembali. Yang pertama tolong di checklist malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Benar ya? Nah, checklist di kolom pertama. Ini gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Jadi gejala-gejala ciri-ciri orang yang harus diruqyah. Ya syariah yaitu ciri-cirinya malas sholat, cari ilmu agama malas, baca Quran malas dan ketaatan lainnya. Nah, itu harus diruqyah. Jadi satu ada muncul gejalanya itu harus diruqyah. Ini kan baru satu kan. Ada kena. Terus yang kedua sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Betul ya. Terus yang ketiga dada terasa sesak atau panas. Benar? Nah, coba checklist. Ya. Kemudian bagian ketiga, leher terasa berat atau kaku. Ya, nah checklist itu. Betul itu, merasakan. Sekarang apa yang dirasakan badannya? Kepala sakit. Kepala sakit ya. Sebelah mana? Yang mana? Sebelah kiri. Coba tengok, maaf ya. Sini ya. Sini. Gimana rasanya? Ada mendingan? Ya nanti kita ruqyah ya. Nah, sebelah sini ya. Terus apa lagi sekarang yang sakitnya? Badan? Badan ada terasa sakit sekarang? Pinggang, belakang? Yang belah mana? Sini. Macam kayak ditusuk ya? Oke, kepala ini. Pinggang. Sekarang ini yang saya tanya. Pinggang. Nanti insya Allah itu hilang semua atas izin Allah ya. Terus apa lagi yang sakit? Perut, ulu hati nyucuk. Sekarang ini nyucuk? Enggak. Yang saya tanya sekarang ini yang sakit. Jadi sekarang kepala sama pinggang yang sakit ya. Oke, yang lain badan lain nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, lanjut ya. Dua itu sekarang yang sakit ya. Nomor berapa sekarang? 4. Sakit pada perut dan ulu hati. Betul. Ya, checklist. Yang keempat, golongan kedua, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Ginjal. Iya, betul ya, checklist itu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah nanti ini Pak Arif, setelah diruqyah nanti insya Allah sembuh atas izin Allah. Kemudian Pak Arif pantau, yang dicek di checklist ini sudah hilang belum semuanya? Ya insya Allah semuanya hilang, sehat. Kalaupun masih ada 1-2, itu bisa ruqyah mandiri, sendiri di rumah. Nanti ada caranya ini. Dan juga saya bantu dari jarak jauh. Nah, tapi insya Allah nanti tidak akan ada lagi yang gejala yang muncul. Semuanya hilang ya penyakitnya. Seandainya, kan kita bicara seandainya, ya kan? Seandainya masih ada gejalanya yang muncul, nanti bisa ruqyah mandiri. Atau bisa juga datang kemari, itu yang kedua kalinya. Tapi saya harapkan ini untuk terakhir kali, jangan lagi kedua kali. Kalau mau yang kedua kali ya silakan. Biasa pasien saya itu 1 kali, 2 kali sampai 3 kali dia. Dan juga pasien saya itu ada yang sekali udah sembuh nggak datang lagi udah, gitu ya. Dan kalau mau ruqyah sendiri, lebih bagus lagi ruqyah sendiri. Di sini ada caranya ya. Tapi insya Allah nggak akan datang lagi dan insya Allah sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya nomor berapa Pak Arif? Nomor 5, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Betul. Ya, checklist, betul. Ini kayaknya banyak, ini berat nih kayaknya Pak Arif nih penyakitnya. Emang negatif kali ini dekat sama saya ini. Ya. Kenapa baru sekarang dibawa Pak Haji? Di mana rumahnya Pak Arif? Hah? Loh, kemarin pancing. La ilaha illallah, kasihan kali.
Aduh. Maunya kalau udah gejala gitu cepat datang, tapi nggak ada kata terlambat lah. Ya, nah. Mau datang kemarin pun juga sudah syukur. Ya, alhamdulillah. Itu tanda Allah sayang sama Pak Arif ya. Ingin menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya nomor 5 masih bagian 2, kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Betul ya. Nah, sama ibu istrinya juga ya. Mudah marah, emosi ya. Pernah mukul. Jujur. Nah, nanti minta maaf ya sama istri ya. Banyak dosa Pak Arif kan sama istri kan. Nah, itu juga penyebab itu. Penyebab kita kena musibah. Nah, dari dosa kita sama orang tua juga, sama istri juga, ya Pak Arif ya. Nah, jadi kalau nggak minta maaf nggak akan bisa sembuh. Ini kata Allah. Ya, dosa kita sama Allah kan kita minta maaf, mohon ampun. Sama manusia, betul kan? Kita harus minta maaf. Kalau nggak maafkan, wah. Dan kita nggak terima tobat kita sebelum kita minta maaf kepada orang kita zalimi, betul kan? Nah, makanya jangan buat dosa sama orang. Kalau kita udah minta maaf, dia nggak maafkan, udah urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf, kita udah nggak berdosa lagi. Nah, gitu. Ini banyak kali nih, berat kali nih. Jadi sepertinya Pak Arif ini tidak disantet, tapi jin dalam tubuhnya ini kuat kali. Tapi kita tengok nanti apakah dia disantet atau tidak. Kan nanti ketahuan nanti di sini. Ada mengarah ke disantet atau tidak. Nanti ketahuan nanti di ciri-ciri ini. Kemudian berikutnya tadi marah dan tersinggung di checklist nomor 6, sakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang, betul. Nah, checklist kolom pertama. Kemudian berikutnya sering bingung ya. Ya, checklist. Nampak, checklist sudah. Kolom kedua sering bingung. Mana? Kolom kedua lah. Kan 2 pertanyaan itu. Itu yang saya tak maksud tadi. Nah, itu checklist. Ya. Kemudian berikutnya 7, sering resah, gelisah, takut, minder. Betul kan? Ya, gelisah kan, resah kan? Checklist, betul. Tandai. Banyak ini, kayaknya semua ini, berat ini penyakitnya ini. Tapi insya Allah atas izin Allah nanti sembuh sehat ya. Amin rabbal alamin. Kemudian kolom kedua, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Checklist coba. Pasti pula katanya. Iya itulah penyakit tuh, jin itu, setan itu. Ya, checklist. Udah? Udah checklist Pak Arif? Udah, berikutnya. Nomor 8, sering lupa jumlah rakaat sholat. Iya. Pak Haji pun juga, ibu juga ya. Sering lupa jumlah rakaat sholat ya. Jujur. Ya kan Bu? Ya kan Pak Haji kan? Itu gangguan itu. Makanya nanti mudah-mudahan, nguap, setan itu, gangguan itu. Maka nanti mudah-mudahan minum air ruqyah ini mudah-mudahan nanti hilang penyakitnya itu. Kalau nonton bola itu kuat matanya kan nggak ngantuk. Giliran mengaji, ngantuk. Tapi kalau Pak Haji ngaji tasawuf nggak ngantuk dia, jangan diganggu ya Pak Haji ya. Nikmat lezat. Itu. Sudah banyak memang penyakit jemaah saya memang begitu. Mengaji cepat kali nguap ngantuk. Giliran gosip dia kuat. Nonton sinetron ya, drakor, drama Korea, kuat ya. Itulah setan itu diganggunya. Kemudian berikutnya merasa was-was nomor 8 Pak Arif. Checklist ya. Yang ke-9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Kadang-kadang berarti ya lah Pak Arif. Di mana tuh, di kantor, di kerjaan, di tempat lain, di rumah? Berada. Maka ada yang mengawasi ya, mengikuti ya. Cuman kayak gitu, hidup tenang kayak gitu kan. Setan tuh jin itu. Kemudian berikutnya kolom kedua nomor 9, sering berprasangka buruk. Oh iya. Sama istri juga begitu. Jangan-jangan istri mau kawin lagi gitu ya. Itulah, itu setan itu. Bisian itu. Ibu juga kayak gitu kan, ibu kan ada berprasangka buruk kan Bu sama suami kan. Makanya ya, nanti kalau udah sehat nanti insya Allah ruqyah tuh ibu itu ya. Jangan saya lagi, ada caranya meruqyah, saya beritahu itu biar sama-sama sehat. Kemudian berikutnya nomor berapa Pak Arif? 10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Betul ya.
checklist. Nomor 11, nah ini coba perhatikan Pak Arif nomor 11. Sulit tidur jika disantet. Nah, ini ciri-ciri orang disantet, sulit tidur, betul. Nah, kan ini udah mengarah nih disantet. Cuman kita belum tahu positif apakah dia disantet atau tidak. Nah, ketahuannya nanti ketika diruqyah nanti. Nah, tapi ini hanya berupa ciri-ciri apakah disantet atau tidak. Nah, sepertinya ada orang yang nggak suka sama, ada orang yang benci sama Pak Arif. Dia mudah-mudahan Pak Arif nggak disantet. Itu yang kita harapkan. Tapi kita lihat di sini nanti. Ini membuktikan, ya. Nah, ini berupa ciri-ciri belum pasti, ya. Sulit tidur kan? Jam berapa biasa tidur? Nah, itu nggak normal itu jam 12. Nggak normal itu, ya. Payah kalian menjamkan mata gini. Pikiran kacau. Iya. Masuk. Itulah kan, kasihan nggak mau Pak Arif. Kemudian berikutnya nomor 12, selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Kepada orang. Ya, iya, checklist saja. Ini belum pasti apakah Pak Arif disantet atau tidak. Ini masih ciri-ciri. Betul itu ada. Nggak usah sebutkan namanya, nggak usah. Ada. Sering terbayang wajahnya ya. Kalau saya boleh tahu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Wajahnya itu aja ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya, kasihan nih Pak Arif nih. Nomor 13, bisa melihat makhluk gaib. Enggak, kosongkan. Nomor 12, 13 nomor kolom 2, mengalami nafsu seks yang berlebihan. Tidak, kosongkan. Berikutnya 14, merasa ada bisikan. Enggak ada. Jujur, bisikan, merasa ada bisikan dari hati, dari telinga, ada kan? Bisikan buruk atau baik? Buruk tuh biasanya kan? Nah, checklist, bisik. Ya, mau cakap ada sampai mau dibisikkan membunuh anaknya atau istrinya atau suaminya, ngeri itu kan? Siapa yang nyuruh itu? Jin itu, setan itu. Ya. Bisikan itu. Udah checklist. Berikutnya nomor 14 lah Pak Arif, bagian 2. Merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Biasa jemaah saya yang kena santet itu bergerak dalam tubuh di sininya, biasanya bergerak-gerak di dalam itu gitu. Nah, ini sekarang ada nggak merasa? Tapi biasanya ketika dia di ruqyah nanti. Ini sekarang ada yang merasakan. Kosongkan dulu. Gak enak. Kamu dekat saya gimana perasaannya? Jujur, beda ya. Ya itu kan, kalau orang sehat nggak akan gini Pak, Bu. Tengok tuh. Jadi kutub negatif sama kutub positif, paham kan? Gak usah kan yang dekat gini. Jemaah saya, istrinya disantet. Dia telepon saya, istrinya di sebelahnya, Ustadz, saya mau ngeruqyah. Dengar suara saya aja, istrinya sudah menggelepar di rumahnya. Itu baru dengar suara saya itu. Ketika dibawa kemari, deket saya, udah nggak enak aja perasaannya. Ketika di ruqyah, udah bukan dia lagi. Siapa kau? Kata istrinya. Kau siapa? Kenapa kau masuk dalam tubuh ini? Aku mau bunuh ibu ini. Kenapa kok begitu dendam? Iya, udah bukan dia lagi. Ngeri ya. Tapi kita ada Allah, ya. Ini kan ciptaan Allah. Jangan takut. Jin, setan, hantu belau. Ya, kita ada Allah. Ya Pak Arif ya, minta sama Allah. Insya Allah atas izinnya. Ya. Insya Allah akan sembuh. Nomor berapa Pak Arif? 15. Tadi sebelum kemari nggak begitu hebat pengaruhnya ya, tapi sekarang begitu hebat pengaruhnya ya, beda ya. Nomor 15, sulit berkonsentrasi, betul ya, checklist Pak Ari. Nomor 15 bagian 2, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran.
Kira-kira ini ya. Checklist Pak Haji. Ini ciri-ciri orang disantet. Tapi belum pasti. Ini hanya merupakan ciri-ciri. Diketahuannya ketika diruqyah. Nomor 16. Suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil, betul. Iya, tengok kan. Ini ciri-ciri. Masalah sepele aja udah ribut. Udah berantem. Jemaah saya seperti itu. Padahal nggak perlu dipertengkarkan. Tapi itulah setan itu. Udah berantem aja. Udah ceraikan aja. Setan ini jahat ini. Ya. Udah, berikutnya 17. Sering bermimpi buruk. Betul. Ya kan? Gak ingat. Tapi ada 2 hari kemarin mimpi. Ya udah, yang penting mimpi buruk kan? Buruk atau baik? Buruk kan? Mimpi mantan kemarin tuh. Buruk itu, buruk. Jangan marah ibu ya. Dia kan jujur, kan saya suruh jujur. Mimpi mantan. Tapi nggak ada mau niat mau balik sama mantan kan? Cuman dia ketawa gitu, melihat dia ketawa tuh dia ketawa sama saya. Ya. Kalau buruk dari setan, kalau baik dari Allah. Oke, berikutnya checklist. Sakit pada bagian 2 ya, nomor 17. Sakit pada bagian dada, sakit pada bagian dada saat asar dan maghrib atau maghrib. Nggak ada. Berikutnya 18. Merasa tidak nyaman di rumah. Nyaman ya. Berikutnya mungkin kedua, sakit pinggang tanpa sebab. Checklist. Oke. Coba tolong checklist nih punya. Ini penting kalau untuk saya checklist ini semuanya. Tuh Pak Haji, banyak kali itu Pak Haji, Ibu Aja. Ya, hampir semuanya ini gejala-gejala yang muncul. Gitu. Berat sakitnya, tapi insya Allah nanti atas izin Allah kita ruqyah ya. Iya, jadi kesimpulannya penyakit Pak Arif memang ada gangguan jin, itu yang pertama. Kurang jelas namanya, saya jelaskan dulu nanti. Muhammad, tunggu bentar. Muhammad. Udah ya, jadi kesimpulannya Pak Arif ini diganggu sama jin. Udah. Terus yang kedua, emang ada Pak Arif ini disantet, mengarah ke santet, disantet orang. Tapi belum pasti. Ya, masih ciri-ciri. Nah, untuk pastinya nanti kita ruqyah, itu baru ketahuan. Ya. Nah, dari gejala-gejala ini tadi semuanya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Takut ya? Itu memang penyakitnya. Jemaah saya memang begitu. Itu dari dalam tuh, jin itu. Dia nggak suka itu, setan itu. Panas. Dah. Jadi nanti Pak Arif, nanti penyakitnya itu nanti keluar, tengok muka saya dulu. Udah merah matamu, itu wajahmu udah merah. Nanti penyakitnya itu keluar, ya, dari muntah bisa,
Jangan takut, ini demi kesehatan. Nggak akan mati insya Allah. Ya, insya Allah akan menolong ya. Ya, dari muntah, dari keringat nanti keluar penyakitnya. Itu bisa juga dari air seni atau dari BAB. Ya. Nah, kalau mau muntah nanti muntahkan aja, keluarkan aja. Ya. Kalau mau nangis, nangiskan aja. Insya Allah Allah akan merahmati. Ya. Dan Pak Arif berikan hidayah oleh Allah sehingga kembali bertobat ke jalan Allah. Ya. Nah, kasihan masih muda, ya, terus berbuat maksiat dan dosa, kan? Nanti kalau Arif dicabut nyawa Pak Arif nanti, udah siap mati? Hah? Belum kan? Nah, udah punya anak? Tengok anak masih kecil-kecil kan? Nah, sementara Pak Arif bekalnya nggak ada untuk kembali kepada Allah. Ya, jadi jangan lagi buat dosa lagi ya, jangan lagi buat maksiat. Ingat itu, minta maaf sama orang tua karena sudah durhaka, sama istri karena sudah jolim sama istri, minta maaf. Ya, sama siapapun yang Pak Arif buat salah, minta maaf. Agar apa? Agar Allah mau mengampuni dosa kita. Nah, karena kalau kita nggak minta maaf, Allah nggak akan mengampuni. Ya, ini nanti muntahnya di sini, jangan ditikar. Ada pertanyaan? Udah. Ya. Bapak, Ibu, ada pertanyaan Ibu? Bapak? Enggak. Nah, satu-satu dulu ya, nanti lain kali. Kita fokus sama Pak Arif dulu ya. Tapi ini insya Allah nanti minum air ruqyah ini, nah, sakit Ibu sakit sembuh insya Allah atas izin Allah ya. Ya. Ya, pernah kejadian juga begitu. Saya meruqyah anak kecil, meruqyah orang gitulah. Ada ibu-ibu bawa anaknya yang sakit. Selesai saya ruqyah, saya minumkan air ruqyah itu sama anaknya itu yang sakit, sembuh atas izin Allah. Nah, ini boleh jadi juga nih air ruqyah, makanya saya suruh tadi buka air ruqyah. Oke? Nah, terus begini Pak Arif. Nanti sepanjang Pak Arif ruqyah, Pak Arif saya ngeruqyah, Pak Arif zikirnya coba perhatikan. Bapak Ibu juga bisa berzikir ya, ikut dibantu nih, kasihan nih Pak Arif. Zikirnya udah, pejamkan mata, ya, tarik nafas, gini, coba lihat, perhatikan saya, tarik nafas, pelan, santai, rileks. Tarik, udah, sampai memuncak. Ketika menarik nafas, ini perlu dibusungkan ke depan. Santai aja, rileks, dengan kaku kali. Tarik pelan, Ibu juga bisa ikuti nanti. Pelan. Ketika pengajian udah saya praktekkan. Belum, itu zikir ya, bukan ruqyah ya. Zikir itu ya. Udah, sampai memuncak sebutkan Allah. Udah, kemudian keluarkan nafas melalui hidung. Pelan-pelan aja. Ya, pelan.